Halo, selamat siang. Apa kabar buat kalian semua yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, saat ini saya mau share tentang satu paper atau satu artikel ilmiah saya bersama dengan teman-teman peneliti tentang healthy cities. Oke, nah saya akan share screen dulu tentang apa saja yang kita buat di dalam. Nah, jadi ini paper ini kami tulis tahun lalu ya pada saat event World Planning Congress ISOCAP. Jadi ISOCAP itu adalah International Society of City and Regional Planning. Itu adalah asosiasi para perencana kota di dunia. Ya, kalau di Indonesia kita kenal dengan Ikatan Ahli Perencanaan di Indonesia atau IAP. Nah, sementara kalau kita di dunia ya itu ada namanya ISOCAP. Oke. Tahun lalu, tahun 2019, ISOCAP kemudian mengusung tema Beyond the Metropolis. Nah, pada saat itu ada track-tracknya. Saya memilih track 3. Ya, ada Livable Places and Healthy Cities. Saya menulis paper ini bersama dengan teman-teman peneliti, which is my former lecturers, ada Bu Linda dan ada Mbak Iren. Kami kemudian mendevelop tema Sustainable Urban Development Building Healthy Cities Indonesia. Jadi kami sebenarnya mau melihat kota-kota mana saja yang bisa dikategorikan sebagai kota sehat. Kemudian apa indikatornya? Nanti saya jelaskan lebih lanjutnya. Oke. Nah, latar belakang dari kenapa kami menulis paper ini adalah karena kita melihat bahwa ada urbanisasi, ya. Seperti yang kita kenal, urbanisasi itu adalah pertambahan penduduk, ya. Pertambahan penduduk di area perkotaan. Kalau urban planner biasanya mendefinisikan urbanisasi tidak hanya sebagai pertambahan penduduk, tapi juga proses mengkota. Jadi yang berubah itu atau yang bertambah itu tidak hanya masyarakatnya saja, tidak hanya penduduknya saja yang bertambah di area perkotaan, jadi dari area pedesaan ke area kota, tapi juga dia proses perubahan wilayah menjadi kota. Ya, jadi yang tadinya karakteristiknya pedesaan kemudian berubah menjadi kota. Ya. Yang tadinya tidak ada mall, kemudian di area tersebut menjadi mall, menjadi ada fasilitas perbelanjaan seperti mall. Yang tadinya tidak ada pusat-pusat perdagangan dan jasa, kemudian dia berubah menjadi terdapat pusat-pusat perdagangan. Dan kemudian ada sistem yang membangun area tersebut menjadi sebuah area kota gitu ya. Tapi juga tidak jarang banyak beberapa area di Indonesia kemudian bisa dikatakan sebagai area yang abu-abu. Makanya kalau di dalam urban planning kita biasa kenal dengan gray area, area yang abu-abu ya. Area yang abu-abu tuh mau dibilang kota enggak juga, mau dibilang desa enggak juga. Nah, abu-abu juga dalam hal apa? Abu-abu dalam hal kebijakan. Nah, kalau menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, itu proyeksi mereka di tahun 2045 penduduk di Indonesia atau populasi Indonesia itu akan tinggal di area perkotaan. Ini yang saya bilang tadi bahwa yang bertambah itu bukan hanya penduduknya saja, ya, yang berpindah, tetapi juga proses physical development-nya itu. Ya, jadi perubahan fisik suatu wilayah.
gitu ya, menjadi kota. Nah, kemudian ini ada proyeksi dari beberapa kota-kota metropolitan di Indonesia. Ya, kalau kita kenal ada beberapa seperti Jabodetabek, kemudian Maminasata, Bimindo, Gerbang Kertosusila, kemudian Sarbagita, kemudian Bidangro, dan lain-lain ya. Dan kalau kita lihat terminologi metropolitan itu sebenarnya ada klasifikasi ya. Jadi kayak kota metropolitan dengan misalnya di atas 1 juta penduduk ya. Kemudian megapolitan itu di atas 5 juta penduduk misalnya. Misalnya ya. Kemudian kota sedang minimal penduduknya berapa, kota besar minimal penduduknya berapa, kota kecil minimal penduduknya berapa. Jadi itu ada klasifikasi kota di Indonesia ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, kita juga menghadapi yang namanya krisis kesehatan. Dalam hal ini kita menghadapi polusi udara ya. Kalau kita lihat dari data dari Greenpeace, itu dia bilang bahwa Jakarta itu ya punya polusi udara yang sangat parah gitu ya. Yang ini disampaikan oleh World Health Organization ya, bahwa khususnya di Jakarta itu polusi udara kita itu sudah pada PM 2.5 ya. Jadi ini sebenarnya partikel molekul kalau nggak salah ya, nanti bisa di search lagi, yang katanya itu bisa membahayakan sistem tubuh manusia. Ya. Jadi kalau kita menghirup itu udara ya, menghirup udara dalam hal ini PM 2.5, itu sangat berbahaya terhadap sistem kekebalan tubuh manusia. Oke. Nah, dan tidak jarang juga kita melihat bahwa ada 1,8 juta orang yang meninggal karena penyakit paru-paru dan kanker, gitu ya. Makanya kita harus sama-sama nih menghentikan polusi udara ini yang kemudian menyebabkan kematian, gitu loh. Kita juga menghadapi yang namanya demam berdarah. Ya. Jadi ada, kalau menurut data ada lebih dari 2.000 orang di Indonesia ya terdiagnosa, ya, khususnya di Jakarta ya, terdiagnosa karena demam berdarah gitu. Pada Januari tahun ini aja, ini berarti tahun 2019 ya, karena saya membuat papernya 2019, itu satu orang confirm ya meninggal karena penyakit yang digigit nyamuk ya, yang dalam hal ini demam berdarah gitu. Nah, itu yang perlu kita hadapi bersama gitu loh. Nah, dan menurut data juga pada tahun yang di dalam presentasi tersebut mengalami kenaikan ya. Oke. Nah, kemudian kita menghadapi yang namanya pergeseran, shifting health issues di Indonesia dari yang penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Karena data dari Kementerian Kesehatan itu tahun 90 itu penyakit menular masih masih mendominasi. Kemudian tahun 2000 penyakit tidak menular yang mendominasi. Kemudian tahun 2010 dia meningkat lagi penyakit tidak menular. Tahun 2015 kembali lagi dia penyakit tidak menular yang mendominasi. Ya. Jadi ada pergeseran yang tadinya penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Nah, itu kenapa nanti kita bahas di paper ini. Nah, tujuannya adalah pertama, kenapa kami membuat paper ini adalah kami
ingin mencari tahu ya, in terms of healthy cities ya, mana sih kota yang di Indonesia khususnya yang dapat dikategorikan sebagai kota sehat. Kemudian yang kedua, apa faktor dan siapa saja aktor yang berperan dalam membangun kota-kota sehat di Indonesia. Oke. Nah, kemudian ini framework ya dari Healthy City itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, Healthy Cities ini nggak hanya menyangkut physical health. Coba sekarang kita bukan gabungkan ya. Coba kita posisikan dengan kondisi dan situasi kita saat ini dalam menghadapi pandemi ya. Bahwa sebenarnya yang disebut pandemi itu ternyata tidak hanya menyangkut kesehatan fisik ya, dengan gejala-gejala yang kita sama-sama dengar seperti batuk, kemudian sesak nafas, demam, dan lain-lain. Tapi juga sebenarnya ini adalah menyangkut soal ya lebih luas lagi ya, soal social, economic, political, and spiritual health. Di sini yang saya mau tekankan adalah social, economic, and spiritual health. Ya, jadi social kita kemudian melakukan yang namanya social distancing, ya. Kita berjarak ya, kita menjaga jarak dengan orang untuk sementara. Nah, itu berarti kan permasalahan sosial. Kemudian yang kedua, kita menghadapi yang namanya crime. Berapa banyak dari kita yang mendengar berita dan mendengar orang yang kemudian terdampak karena dicuri lah, kemudian dirampok, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya masalah sosial, masalah security, keamanan kita. Kemudian berikutnya adalah economic. Economic itu ini paling besar dampaknya, karena mulai dari level nasional sampai ke level lingkungan ya, sampai ke level individu, kita merasakan dampaknya. Berapa banyak dari Anda yang kemudian gajinya dipotong? Berapa banyak dari Anda yang kemudian, mohon maaf, harus diputuskan hubungan kerjanya? Atau berapa banyak dari Anda yang tidak bisa membayar tagihan, kemudian kebutuhan hidup lainnya, gitu loh. Ya, siapa yang berperan untuk membantu, kemudian siapa yang berperan untuk membangun kembali kota sehat ini. Dan berikutnya adalah spiritual health. Tentunya kita tidak akan kekurangan kadar keimanan kita tidak akan berkurang karena kita beribadah di rumah, tapi kita sekali lagi tidak bisa berkumpul di satu tempat ibadah yang seperti sedia kala. Ya, tapi dengan harapan kita akan berkumpul lagi ke depan. Nah, itu sebenarnya dampak-dampaknya. Itu adalah masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, nanti saya akan menjelaskan apa sih hubungan public health and planning. Jadi kenapa sih kenapa selalu dikait-kaitkan planning sama kesehatan? Emang ada hubungannya. Itu yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya kalau kita bicara public health, dia kan intervensinya berfokus kepada orang, ya, kepada individu atau masyarakat. Tapi kalau kita bicara planning, itu tidak hanya ya tadi masuk ke orang, tapi kita bicara planning lebih banyak kepada fisik, ya, place, environment, ya.
yang dibahas atau yang dilihat ya. Nah, kenapa dua hal ini perlu menjadi pembahasan yang penting? Karena memang public health dan planning itu harus saling terintegrasi. Di satu sisi kita nggak boleh hanya fokus pada manusianya aja, tapi kemudian place-nya kita nggak tidak perhatikan, atau sebaliknya. Ini adalah metode-metode yang waktu itu kita buat. Jadi goal pertama itu tentang gimana sih kita memodify data dari IAP Livable City Index 2017. Jadi terima kasih sekali kepada IAP atau Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia yang sudah mengeluarkan indeks Livable City ya tahun 2017. Nah, dari situ kami mengambil indikator, ada beberapa indikator nanti yang kemudian kita bikin sebagai konsep kota sehat. Nah, nanti kita akan pilih 3 kota dengan indeks paling tinggi. Ya. Kemudian the second goals-nya adalah kita menganalisis apa sih yang dibutuhkan untuk meningkatkan kota sehat atau membangun kota sehat. Ya. Yang berdasarkan konsep kota sehat di negara berkembang tentunya ya. Karena di setiap negara punya konsepnya sendiri terhadap bagaimana meningkatkan membangun kota sehat. Kemudian menganalisis aktor dan atau stakeholder pemangku kepentingan apa saja yang bisa berperan dalam memenuhi kriteria kota sehat. Ya. Kemudian kita bikin analisis log frame analisisnya, kemudian di terakhir kita bikin triangulation. Nah, result and discussion-nya kita pertama mendapat 16 indikator. Ini 16 indikator ini kita mau divide dari data IAP Livable City Index tahun 2017. Nah, ya kita bicara ada housing, ada religious services, ada urban economics, ada public transportation, kemudian ada health status, ada health facilities, ada food, ya. Kemudian ada park facilities, ada security, ada safety, ada cleanliness, ada urban planning quality, ada garbage service. Sekali lagi kita bicara healthy cities. Jadi ini adalah indikator-indikator yang ada di kota, gitu ya, atau ada di area perkotaan. Kemudian kita coba bikin masing-masing kota dengan kemudian kita membuat poin-poin yang ada berdasarkan indikator. Jadi mulai dari pertama misalnya security, indikator security itu kota apa saja yang poinnya yang paling tinggi, kemudian rata-ratanya berapa, ya. Kemudian kenapa dia penting, security itu penting di perkotaan. Kemudian yang kedua, misalnya keselamatan. Nah, dari indikator keselamatan, kota mana saja yang paling punya indeks paling tinggi dalam indikator safety. Dan health ini dalam hal ini health status ya, jadi status kesehatan itu di mana saja sih yang baik, misalnya Solo, Semarang, Depok, dan rata-rata itu ada di angka atau poin 58. Nah, ketika saya sudah menurunkan, jadi ini kan nanti ada lanjutannya, ada 16 indikator. Kemudian saya jumlahkan kota-kota mana saja yang nanti punya poin paling atau indeks paling tinggi. Nah, ini ada 3 kota yang kemudian kami pilih. Pertama ada Palembang. Palembang itu punya poin
401 dengan 6 indikator yang paling tinggi. Kemudian Solo 310 poin dengan 5 indikator paling tinggi, dan Denpasar 294 dengan 4 indikator yang paling tinggi. Jadi ini sebenarnya adalah jumlah-jumlah dari poin-poin yang tadi saya breakdown di matriks. Ya. Kemudian ini kalau kita lihat ya perbedaan faktor manusia sama faktor tempat atau faktor lingkungan. Jadi pertama ada health status, ada security, ada safety, ada urban economics, ada food, ada clean water. Ini yang selalu berkaitan dengan people factors. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah place factors. Itu kita bicara soal healthy facilities, kemudian ini health facilities ya. Health facilities, kemudian cleanliness, garbage service, housing, transportation, dan urban planning quality. Jadi ini ada 2 yang saya bagi. Nah, kemudian saya mendapatkan bahwa ada 2 ya tadi goal yang jadi noble aim-nya adalah tetap building healthy cities in Indonesia. Jadi ini udah masuk ke log frame analisisnya. Noble aim-nya adalah building healthy cities in Indonesia. Nah, goal-nya adalah pertama itu kita meningkatkan kualitas tempat ya, atau kalau kita bicara lingkungan lah ya, tempat dan lingkungan. Nah, faktor-faktornya berikut yang sudah saya bagi. Kemudian asumsinya adalah dengan kita meningkatkan indeks di masing-masing kota atau meningkatkan poin-poin tadi, itu kan sebenarnya IAP membuat indeks itu berasal dari survei ya, artinya survei kuesioner berdasarkan responden gitu ya. Nah, bagaimana meningkatkan itu? Tentunya meningkatkan kualitas tempat dan lingkungan yang ada gitu, sehingga orang-orang bisa ketika ada survei berikutnya mereka bisa saja indeksnya naik atau bisa saja indeksnya turun karena tidak memperhatikan aspek-aspek ini, faktor-faktor ini. Kemudian yang kedua ada people. People itu faktor-faktornya berikut ya. Kemudian important assumption-nya adalah dengan meningkatkan indeks dari faktor-faktor tersebut, diasumsikan bahwa kita dapat meningkatkan kualitas manusia, kualitas masyarakatnya. Ya, jadi dengan meningkatkan faktor-faktor yang ada, kita kemudian meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, factor of building healthy city in Indonesia itu, kalau kita lihat sini kan ada aktor-aktor, ada City Health Agency, kemudian City Sanitation and Landscape Office and Environmental Agency, kemudian Public Housing. Yang mau disampaikan adalah bahwa setiap level area atau setiap level itu punya perannya masing-masing. Jadi kalau kita bicara levelnya lingkungan, berarti siapa yang berperan di situ, gitu ya, untuk meningkatkan faktor-faktor tadi. Kalau kita bicara kota, siapa yang bertanggung jawab atau yang dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas kota tadi. Kalau levelnya nasional, itu siapa yang bekerja dan bertanggung jawab di situ. Tapi yang perlu disampaikan, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa koordinasi itu tidak cukup. Koordinasi itu, karena kita sudah shifting paradigmnya, koordinasi antar level itu tidak cukup. Mereka harus berkolaborasi. Kolaborasinya nggak usah terlalu jauh dari kementerian langsung ke level lingkungan, tapi kolaborasi antar pemangku kepentingan di setiap level. Jadi kalau di lingkungan itu ada RT, ada RW, kemudian ada tokoh-tokoh, ada masyarakat-masyarakat yang peduli dengan lingkungan, maka mereka lah yang bekerja sama, berkolaborasi. Kalau di kota ada dinas
pekerjaan umum, ada dinas kesehatan. Janganlah bekerja sendiri-sendiri, tapi duduk bersama untuk menuntaskan atau ya memutuskan masalah di kota tersebut. Di kementerian, di level kementerian, bekerja samalah antar kementerian gitu ya. Jadi nggak perlu ya kita mengenal dengan istilah top down approach, ya, pendekatan top down sama pendekatan bottom up. Sebelum kita jauh ke sana, maka kita harus memulai dengan kolaborasi di antar level dulu. Sehingga ketika sudah diperbaiki kolaborasi di antar level, maka kita bisa berkolaborasi dengan yang lain di level yang lain. Gitu. Tapi kalau di level kita sendiri kita tidak bisa berkolaborasi, maka bagaimana mungkin kita bisa berkolaborasi dengan level yang lain. Oke? Nah, ini triangulasi aja. Jadi pencocokan antara teori, metodologi, riset, dan kemudian sumber datanya. Nah, konklusinya adalah atau kesimpulan dari yang saya buat, paper yang saya buat adalah membangun kota sehat di Indonesia itu butuh 16 faktor. Jadi in terms of healthy cities yang kita buat ini ya. Kemudian yang kedua adalah aktor-aktor yang relevan itu seperti ya dinas-dinas di pemerintahan dan masyarakat tentunya ya yang menerima manfaat gitu ya. Dan untuk bertanggung jawab dalam mengatur atau meningkatkan kualitas dari faktor-faktor tadi. Nah, kemudian there are 3 cities with the highest index. Jadi ada 3 kota yang tadi saya bilang yang bisa saya kategorikan sebagai kota ya bisa dikatakan kota sehat. Ya, Palembang, Solo, dan Denpasar City. Tapi bukan berarti mereka itu udah yang paling perfect. Tidak. Karena pada kenyataannya mereka juga punya indeks kota sehatnya itu hanya beberapa ya. Tadi kalau Palembang kalau kita lihat masih 6 indikator. Solo hanya 5 indikator dan Denpasar tuh hanya 4 indikator. Itu pun masih perlu ditingkatkan. Jadi selain poinnya yang perlu ditingkatkan, tapi indikatornya perlu ditambah. Ya, sehingga kota sehat dalam konsep kota sehat yang saya jelaskan tadi itu bisa tercapai. Berikutnya adalah healthy city atau kota sehat itu tidak hanya mengenai fisik, ya, kesehatan fisik, tapi juga mental, social, economic, and spiritual health. Ya, itu yang seperti saya jelaskan tadi di literatur review. Dan pada akhirnya membangun kota sehat di Indonesia itu ya adalah sebuah proses yang terus berkelanjutan, ya, yang terus berkelanjutan, yang harus dilakukan secara bersama, cross actors, jadi dengan aktor siapa saja, kemudian faktor apapun, ya. Untuk tujuannya sebenarnya untuk mewujudkan sustainable urban development, jadi pembangunan kota berkelanjutan. Jadi kota sehat itu sebenarnya bagian dari perwujudan pembangunan kota berkelanjutan. Jadi selain kota sehat juga ada macam-macam kota gitu, kota yang ramah anak, kota yang ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara kota sehat dengan konsep kota sehat, dia salah satu bagian dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan. Nah, sampai di situ, jadi saya juga banyak banget terima kasih kepada beberapa rekan-rekan saya ini, seperti Sebastian, yang sudah mensupport saya lewat company-nya, ya, Citylink Urban Asia, kemudian juga Bu Linda, ya, sebagai dosen dan tutor
saya, Mbak Iren juga pernah menjadi dosen community based development di kajian perkotaan. Dan ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan untuk kita semua, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.